Oke, video selanjutnya tentang mapping atau pemetaan. Sebelumnya kita sudah belajar konsep ya, konsep dari database sampai Anda bisa membuat modelnya, ER, dan relational model. Nah, kemudian Anda perlu mempelajari bagaimana memetakan gitu ya, memetakan ER yang sudah Anda punya ke model relational gitu ya, model relational. Nah, kenapa harus dibuat menjadi model relational? Karena model relational ini akan lebih mudah diimplementasikan di dalam tool Anda. Nah, jadi nanti bagaimana konsep beragam notasi yang Anda paham di ER seperti entity, relationship, attribute, weak entity, identifying relationship, partial participation dan sebagainya itu dikonvert atau dipetakan ke dalam bentuk relational model. Sebelumnya kita sudah belajar juga tentang relational model, yaitu bentuknya seperti tabel data ya, seperti tabel atau gampangnya seperti itu. Dan hampir semua tool database saat ini mengenalnya adalah tabel data seperti itu ya, sepertinya. Jadi kalau kemarin Anda sudah mempelajari, Anda sebagai database designer, Anda sebagai database designer sampai mapping ini tadi. Nah, selanjutnya kalau data itu sudah dimasukkan dalam tabel data, Anda akan bertugas menjadi database administrator gitu ya. Jadi bagaimana Anda menjadi admin dari sebuah database. Seperti itu. Kalau kemarin Anda sebagai designer dari real cases gitu ya, dari kasus nyata, kemudian Anda buat di dalam skimnya ya, Anda buat skimnya, Anda buat logika yang berjalan di dalamnya seperti apa yang tergambar dalam ER gitu ya. Kemudian Anda akan mengimplementasikannya di dalam database di dunia digital gitu ya. Harus menjadi relational model dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh ya, contoh. Jadi nanti kalau Anda sudah membuat mapping, Anda akan menemukan bentuk skim dari relational model seperti ini contohnya. Ya. Jadi Anda perhatikan. Oke. Di sini ya, seperti tabel ya, memang seperti tabel. Ini juga disebut tabel gitu ya. Ini bentuk seperti ini akan mudah dipahami oleh mesin atau tool Anda. Tapi kalau bentuk ER atau ER, yang tahu adalah Anda sebagai database designer human side gitu ya. Tapi kalau bentuknya sudah seperti ini adalah mesin side. Paham ya? Itulah kenapa Anda harus membuat mapping. Jadi step pertama adalah Anda paham betul requirement dari real world atau kasus nyata yang diinginkan seperti apa. Langkah kedua adalah Anda desain seperti apa ER-nya, logika dari problem database Anda seperti apa. Ini langkah yang ketiga, yaitu mapping untuk diimplementasi dalam tool. Jadi 3 langkah, mungkin kalau langkah pertama salah, langkah kedua akan salah, langkah ketiga akan salah. Tapi kalau langkah pertama perfect, Anda bisa menganalisis sebuah problem gitu ya, requirement bagus, langkah kedua juga bagus, dan keniscayaan langkah ketiga pun akan bagus. Oke ya. Langkahnya ada 9 secara umum, 7 ini lebih kepada ER dan 89 lebih kepada ER. Oke ya. Jadi misalnya Anda memiliki ini company lagi ya, kasus company lagi, sengaja jadi biar Anda semakin paham, tidak terlalu berpikir banyak tentang requirement analisisnya. Company, sebelumnya Anda punya company seperti ini, ER-nya, walaupun di sini kebetulan hanya ER ya contohnya. Kemudian Anda akan membuatnya menjadi relational model seperti ini. Jadi beragam notasi seperti saya sampaikan di awal tadi, ada entity, ada attribute, ada relationship, dan sebagainya. Anda buat dalam bentuk relation seperti ini. Anda buat sebagai relation seperti ini ya. Jadi ada nama relasinya. Contohnya ada nama relasinya. Kemudian ada field ini ya.
Nah, ada kolom-kolomnya. Akan dibuat seperti ini. Ini sudah dibahas di bab sebelumnya, bab 6 ya. Iya, bab 6 ya. Bab 6 atau 5? Bab 6. Bab 6 di salah, bab 5 ya. Bab 5 di relational model. Oke ya, lanjut saja. Langkahnya yang pertama, mapping dari regular entity. Jadi tahap pertama, Anda cari strong entity-nya atau regular entity sama saja. Kalau Anda cari kemudian ada regular entity di situ, kemudian langsung buat relasi baru. Kasih nama, beri nama, kemudian masukkan semua simple attribute dari entity atau strong entity ke dalam relasi. Anda. Kemudian pilih key-nya. Nah, kalau di sini sudah terpilih, nggak apa-apa ya. Ini ya contohnya. Jadi Anda cari dulu. Bentar. Nah ini. Jadi contohnya Anda cari strong entity yang ada di sini, kebetulan ada 3 ya, ada employee, ada department, ada project. Ya. Itu yang pertama, Anda temukan, buat relasi baru langsung buat relasi baru, kemudian masukkan semua simple attribute. Ini simple attribute ya, ini kan attributnya. Kalau misalnya employee, Anda bisa langsung buat relasi employee, tambahkan tambahkan atributnya sebagai nama kolom, nama kolomnya ya, kolom-kolom tabel data Anda, birth date, SN dan sebagainya, dan pilih key-nya. Nah, nanti di tahap pertama harusnya Anda akan bisa membuat ini tiga rectangle dengan warna yang berbeda nih ya, warna merah ini ya. Jadi Anda akan mendapatkan employee, kemudian cuma sampai di sini ya. Sementara untuk sampai di sini yang nama kolomnya, karena atributnya baru sampai di salary. Ini tambahan di step yang lain nanti ya, perhatikan birth date dan sebagainya sampai salary, juga sama dengan department, juga sama dengan project. Tahap pertama Anda menemukannya harusnya employee ini ya, employee, department, dan project, seperti ini dulu, paham ya. Kemudian langkah kedua adalah cari weak entity. Kalau ketemu weak entity, yang Anda lakukan adalah langsung buat relasi baru juga. Kemudian masukkan semua atribut yang dimiliki oleh weak entity. Kemudian tambahkan foreign key dari strong entity yang terhubung. Jadi foreign key itu kan primary key ya. Primary key dari strong entity yang terhubung dengan weak entity. Nah, kemudian key-nya adalah gabungan foreign key dan partial key. Apa itu partial key? Partial key adalah key yang dimiliki oleh weak entity tapi tidak bisa menjadi primary key. Seperti itu. Nah, di sini Anda temukan ada satu weak entity dependent. Kalau ketemu seperti ini, langsung buat relasinya. Namai dependent, kemudian masukkan semua simple attribute-nya. Semua atribut yang dimiliki dimasukkan. Ini dimasukkan semua, ini partial key-nya, name. Kemudian tambahkan foreign key ya, foreign key dari strong entity yang terhubung dari weak entity, yaitu ini ya, SSN. Jadi nanti akan Anda temukan dependent, relasi dependent dengan, nah ini ya, ini adalah atribut yang dimiliki oleh weak entity, partial key-nya adalah dependent name, kemudian ini adalah foreign key. Mungkin Anda berpikir ya, kalau di sini kan nama atributnya SSN, kenapa kalau di sini jadinya ESSN? Hanya penamaan saja, hanya untuk membuat berbeda saja. Tapi kontennya sama saja, isinya sama, SSN dari employee. Jadi Anda bisa menggunakan nama yang lain juga, seperti misalnya dependent SSN gitu, atau di SSN juga tidak apa-apa, hanya penamaan saja, tapi intinya adalah sama, konteksnya adalah sama. Oke ya, itu langkah kedua.